Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Borul Akbar dari kelas 3G Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Office, kedua multimedia, kemudian ketiga browser, dan yang terakhir website. Langsung saja yang pertama, ada Office. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari Microsoft Office, LibreOffice, dan juga OpenOffice. Yang pertama, Microsoft Office. Dari Microsoft Office sendiri memiliki kelebihan multi dukungan untuk net, web, file yang dihasilkan lebih kecil, proses pengerjaan yang lebih murah, desain baru yang lebih mengutamakan kemudahan penggunaan. Kemudian Office 2007 itu lebih banyak fiturnya daripada Office 2003. Kemudian ada ribbon atau fitur baru yang mencolok dari semua program-program Office. Kemudian ada table style, ada row dan kolom yang disediakan lebih banyak daripada versi lamanya Microsoft Office. Kemudian kekurangannya itu relatif berat, apalagi dengan spesifikasi mesin yang pas-pasan. Lalu banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau digunakan hanya untuk mengetik atau menulis surat. Lalu installer yang lebih besar, kemudian spesifikasi yang lebih berat, dan penggunaan OS yang bisa dibilang ada batasnya. Lalu yang kedua itu LibreOffice. Sama halnya seperti Microsoft Office, tapi ini versi yang lebih gratis. Kalau Microsoft Office itu yang orinya dia berbayar, kalau LibreOffice ini gratis. Lalu LibreOffice ini memiliki fitur yang hampir sama dan fungsinya juga seperti Microsoft Office. Kemudian LibreOffice juga bisa digunakan untuk membuka dokumen dari Microsoft Office dengan format yang sama. Kekurangannya itu bagi Anda yang terbiasa dengan tombol dan fungsi dari tata letak di Microsoft Office itu rada berbeda dengan LibreOffice. Lalu terkadang dalam membuka file yang berformat Microsoft Office itu beberapa format seperti paragraf, penataannya, tabel dan sebagainya itu rada sedikit tidak beraturan. Lalu yang ketiga itu ada OpenOffice. Kelebihannya itu tersedianya source code, berjalan pada banyak platform, kompatibel dengan format Microsoft Office atau format Office yang lainnya, format dokumen yang terbuka dan fleksibel, ekspor ke PDF dan format lainnya dengan sangat mudah, terus makro dalam berbagai bahasa pemrograman, akses database yang transparan dan luas, sangat customizable, wizard untuk konversi dokumen Microsoft Office, user interface yang konsisten antar komponen. Kekurangannya itu rakus dalam daya komputer, dan juga Office ini tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang multimedia. Di sini ada 3 multimedia yang kita bahas, ada Winamp, Windows Media Player, dan juga versi Media Player. Yang pertama itu ada Winamp. Kelebihannya itu mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVC HD, MPEG 4 dan lainnya. Terus fitur aliran musik dan video ke PC lain menjalankan perangkat yang kompatibel di sekitar rumah. Lalu modus no playing baru ini merupakan studi di minimalis. Kemudian gratis, kualitas video yang lumayan soft, dan juga bisa diganti skin dan temanya. Kekurangannya itu
tidak kompatibel dengan file 3GP bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP. Pengaturan kurang banyak, kalah saing dengan Winamp, kalah bersaingnya. Terus use memorinya itu yang lumayan besar. Yang kedua itu Windows Media Player. Dengan Winamp itu kelebihannya itu hampir sama, yaitu modus no playing baru ini merupakan 2D minimalis, gratis, kualitas video yang lumayan soft, bisa diganti skin dan timnya. Kekurangannya itu tidak support untuk semua macam format video dan juga penggunaan memori yang lumayan besar. Lalu yang terakhir VLC Media Player. Kelebihannya itu mempunyai tampilan yang simple, bisa dengan mudah menambah mengurangi kecepatan media player klasik saat memutar sebuah file video ataupun audio, dapat memutar hampir semua format file audio video, kemudian mempunyai fitur filter playlist. Kekurangannya itu tidak ada fitur untuk mendownload secara otomatis dan juga tidak ada fitur pencarian subjudul. Lalu pembahasan yang ketiga tentang browser. Sini kita akan menjelaskan tentang Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan juga Internet Explorer. Yang pertama Google Chrome. Kelebihannya itu desain user interface yang minimalis, membutuhkan resource yang sedikit dan lebih hemat RAM, memiliki proses loading pada tab yang terpisah, langsung terhubung dengan situs pencarian Google. Google Chrome dapat mendeteksi keyword atau kata kunci, dukungan aplikasi dan juga add-ons-nya itu yang melimpah dan beragam. Terdapat beberapa skin dan juga tema untuk mempercantik tampilan browser, serta terintegrasi dengan Internet Download Manager. Kekurangannya itu proses penerjemahan bahasa yang kurang baik. Ada beberapa bug juga yang bisa mengganggu pengalaman surfing internet. Lalu selanjutnya ada Firefox. Kelebihan ini tingkat popularitasnya di mata pengguna internet sangat baik, perkembangannya yang sangat pesat, keamanan browser lebih ampuh dari browser yang lain, memiliki beragam add-ons, konfigurasi browser yang lebih lengkap, ukuran aplikasi yang relatif kecil, kemudian penampilan halaman yang lebih ringkas, luas, dan area toolbar lebih ringkas. Kekurangannya itu waktu yang lama saat menjalankan program pertama kali, adanya kebutuhan terhadap add-on agar dapat berfungsi optimal. Update Firefox berarti mendownload versi barunya, kemudian waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat. Lalu Mozilla Firefox juga tidak terintegrasi dengan Outlook dan berbagai macam email fasilitas yang lainnya. Lalu yang ketiga ini ada Microsoft Edge. Kelebihannya itu ada webnote-nya, isi reading tools, dan juga Cortana Assistant. Kekurangan itu belum kompatibel dengan IDM dan semacamnya, tidak bisa copy URL file hasil download. Tampilan yang berbeda dari browser bawaan Windows sebelumnya. Dibanding Google Chrome masih sedikit lebih cepat Google Chrome. Yang terakhir ada Internet Explorer. Kelebihan ini salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user, tidak perlu mendownload, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows, memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan browsing. Tambahan add-ons-nya ini cukup banyak. Kemudian fitur bookmarks-nya itu pada Internet Explorer langsung terhubung ke dalam Windows Live
Terus AI versi 8 terutamanya UI lebih baik dan menarik, tersedia dalam bentuk juga versi mobile. Kekurangannya itu membutuhkan resource yang besar, tidak seringan Google Chrome, lalu saat melakukan start awal dan tab baru terasa berat dan lambat, terkadang tidak responsif, dan juga tampilan UI yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menu bar. Yang terakhir, pembahasan website. Kita akan membahas website ini berdasarkan sifat, platform, dan juga fungsi. Website berdasarkan sifat ini ada dua, yaitu website statis dan juga website dinamis, di mana website statis dapat didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap halaman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada konten website statis. Kemudian website dinamis ini sebaliknya, website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Next, ada website berdasarkan platform. Sini ada 3, ada CMS, website builder, dan juga HTML dan CSS. Metode pertama adalah cara yang paling populer, yaitu menggunakan Content Management System atau CMS. CMS itu perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Lalu yang kedua itu ada website builder. Website builder adalah platform yang membantu Anda menggunakan website dengan cepat. Jadi tanpa Anda mengoding ataupun desain sama sekali, website ini cocok karena dia ini seperti aplikasi yang sudah ada, jadi tinggal ngedit. Nah, ini beberapa website builder yang populer itu ada Wix, Site Builder, dan juga Weebly. Lalu yang ketiga ini HTML dan juga CSS. Metode pembuatan website terakhir ini memerlukan pengetahuan yang lebih tentang coding dan juga pemrograman tentang HTML dan juga CSS. Anda bisa membuat kode untuk menggunakan website software seperti Notepad++, Text Regular, atau Sublime Text. Yang terakhir itu website berdasarkan fungsi. Ada blog, ada e-commerce, ada website perusahaan, dan juga media sharing. Blog atau website pribadi ini sudah terkenal sejak lama, sejak tahun 2000-an. Blog menjadi tren baru. Berbagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika Anda ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan, blog ini cukup membantu. Terus e-commerce ini seperti situs toko online yang biasanya kalau misalkan kita sudah berjualan di marketplace ini atau media sosial, kita tetap memerlukan sebuah website, di mana website e-commerce ini bertujuan untuk toko online kita. Lalu website perusahaan, biasanya kalau perusahaan tidak melakukan transaksi secara online ini, Anda juga perlu memiliki website resmi perusahaan agar calon konsumen bisa menemukan informasi resmi tentang perusahaan Anda atau website Anda. Lalu yang terakhir ini media sharing. Jenis media ini jenis website yang berguna untuk berbagai media, baik gambar, file musik, video, dan lain sebagainya. User dapat upload ke situs tersebut dan bisa dilihat oleh penggunanya. Contoh website ini seperti SoundCloud, YouTube, dan berbagai web stock foto. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin ada salah-salah kata atau kenapa, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.